Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat beriringkan salam kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembina dan yang saya sayang kawan-kawanku sekalian. Nama saya Surya Valentina, NIM 1830200059. Di sini saya akan memperjelas isi makalah kami yang berjudul Sistem Perbankan Kekinian. Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umumnya syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengertian bank syariah sering disamakan dengan pengertian perbankan syariah. Padahal dua hal ini amat berbeda. Perbankan syariah ini lebih komprehensif dibandingkan dengan bank syariah karena bank syariah adalah aspek kelembagaan. Perbankan di Indonesia semakin ramai dengan adanya bank syariah yang menawarkan produk keuangan dan investasi dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah lama ada. Walaupun dianggap pendatang baru, perkembangan perbankan syariah cukuplah pesat. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah sepatutnya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Khususnya perbankan syariah, bahkan bank konvensional di Indonesia ikutan ambil bagian untuk mendirikan bank syariah atau unit usaha syariah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan bank syariah karena berdasarkan hukum Islam. Perbankan syariah tidak mengenal bunga pinjaman dikarenakan bunga pinjaman dianggap riba dan berdosa. Bank syariah atau bank Islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat atau hukum Islam. Menurut Syekh, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah. Dikembangkan pada abad pertama, Islam menggunakan konsep berbagai risiko sebagai metode utama dan meniadakan keuangan berdasarkan ketidakpastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono juga menyebutkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasional dengan prinsip-prinsip syariah. Definisi bank syariah menurut Muhammad dalam Dona adalah
lembaga keuangan yang beroperasional yang tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasionalnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sheikh mengemukakan bahwa terdapat 7 prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah, yaitu 1. Keadilan, kesesamaan dan solidaritas. 2. Larangan terdapat objek dan makhluk. 3. Pengakuan kekayaan intelektual. 4. Harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik atau fair way. 5. Tidak ada pendapat tanpa usaha dan kewajiban. 6. Kondisi umum dari kredit meliputi: pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan. Dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga spot. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit, dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut diperbolehkan dengan mengakomodasi biaya transaksi, bukan biaya dari pembiayaan. Dan duality risiko. Di satu sisi, sebagai bagian dan persetujuan kredit, usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, dan lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati. Risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari. Perbankan syariah di Indonesia. Lahirnya bank syariah yang diawali dengan pendirinya Bank Muamalah Indonesia atau BMI pada tahun 1992 di Indonesia, dan ditandai secara formal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Setidaknya menandakan akan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja perbankan konvensional, khususnya kaum muslimin yang mengerti akan keunggulan dan kelemahan suatu kinerja industri perbankan. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan lalu lintas pembayaran. Di bawah ini prinsip-prinsip yang menjadikan bank syariah berbeda dengan bank konvensional sebagai berikut. 1. Prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil yang pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. 2. Prinsip kesederajatan bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan untuk berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah penggunaan dana maupun bank. 3. Prinsip ketentraman produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam. Antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian nasabah akan merasakan ketentraman lahir dan batin. Metode penelitian.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini merupakan CAR, NPF, FDR, dan inflasi, sedangkan variabel dependennya adalah tingkat profitabilitas perbankan syariah atau ROA. Periode penelitian dalam penelitian ini adalah mulai pada periode Juli 2015 sampai Agustus 2018 atau 38 bulan. Data digunakan disesuaikan dengan rentan waktu penelitian dari masing-masing variabel yang digunakan. Jika dilihat dari waktu pengumpulannya, maka jenis data dalam penelitian ini merupakan data time series atau data urutan waktu. Dalam bulanan, data dalam penelitian ini merupakan data urutan waktu dalam bulanan. CAR atau Capital Adequacy Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung kecukupan modal suatu bank. B. NPF atau Non-Performing Financing merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh perbankan berdasarkan total pembiayaan yang telah disalurkan perbankan. C. FDR atau Financing to Deposit Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui beberapa besar pembiayaan yang disalurkan perbankan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan. D. Inflasi atau merupakan suatu proses peningkatan harga-harga bahan kebutuhan pokok dari suatu periode waktu ke periode selanjutnya di suatu wilayah perekonomian. ROA atau Return on Asset merupakan rasio yang digunakan perbankan untuk mengetahui kemampuan manajemen perbankan dalam memperoleh laba. Dengan kata lain, ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas perbankan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing tahap awal dalam penelitian ini. Penelitian tugas akhir. 1. Tahap perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan awal dalam penelitian ini. Hal ini merupakan tahapan inisial dalam melakukan penelitian. Tahapan ini berbagi atas 4 sub-tahapan sebagai berikut. 2. Perancangan studi kasus. Pada tahap ini menentukan jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian. 3. Perancangan pengumpulan data. Pada tahun ini dilakukan perancangan pengumpulan data untuk mengetahui dan menganalisis kondisi kekinian dari objek peneliti. Lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. IDB merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi materi-materi keuangan negara-negara Muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973. Bank tersebut diresmikan pada bulan Juli 1975 dan mulai beroperasi pada bulan Oktober 1975. IDB didirikan dengan tujuan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas Muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam hingga tahun 2009. Keanggotaan IDB terdiri dari 56 negara
IDB berpusat di Jeddah, Arab Saudi dan memiliki 2 kantor regional yang bertempat di Maroko dan Kuala Lumpur. Selain kantor regional, IDB memiliki kantor representatif di 11 negara anggota, termasuk di Indonesia. Dukungan IDB yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam, khusus untuk mendukung riset tersebut. IDB mendirikan lembaga bernama Islamic Research and Training Institute atau IRTI. Hasil-hasil riset lembaga ini telah diseminarkan dan dibukukan serta banyak dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan perbankan syariah di berbagai negara. Bank Muamalat Indonesia misalnya sebanyak 16,2,0. Efisiensi perbankan. Efisiensi adalah salah satu parameter pengukur kinerja dari sebuah organisasi yang di dalam penelitian ini adalah bank. Efisiensi dapat juga diterjemahkan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaan dengan benar dengan perhitungan rasio perbandingan antara input dan output, di mana efisiensi merupakan bagaimana menggunakan input yang minimal. Beberapa jenis efisiensi dalam perbankan adalah lain efisiensi dalam skala adalah ketika suatu bank mampu beroperasi dalam skala yang konstan. Efisiensi dalam cakupan di sini agar efisiensi dalam cakupan tercapai ketika suatu bank mampu beroperasi pada lokasi. Efisiensi teknis di mana suatu bank dalam menyatakan suatu hubungan antara input dan output pada proses produksinya. Dan efisiensi alokasi di mana agar efisiensi ini tercapai suatu bank harus mampu untuk menentukan berbagai output yang dapat memaksimalkan keuntungan. Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia untuk memiliki kinerja yang baik. Metode perbankan kekinian berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, metode yang dilakukan sama halnya dengan pengukuran tingkat kesehatan dalam perbankan dengan mengukur suatu perusahaan di dalamnya akan lebih baik dan efisiensi dalam pengerjaan. 1. Metode penggunaan analisis Camel. Kasmir menyatakan salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis Camel. Unsur-unsur penilaian dalam analisis Camel adalah sebagai berikut. A. Kapital atau permodalan. Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. 2. CAR, Capital Education Ration, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Aset kualitas atau kualitas aktiva. Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank rasional. Yang diukur ada 2 macam, yaitu 1. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. 2. Rasio penyisihan, penghapusan aktiva produktif yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kolektabilitas atau pinjaman yang disalurkan semakin baik.
Kapital atau aspek permodalan. Keberhasilan suatu bank bukan terletak pada jumlah modal yang dimilikinya, melainkan didasarkan kepada bagaimana bank tersebut mempergunakan modal itu untuk menarik sebanyak mungkin dana atau simpanan masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya, sehingga membentuk pendapatan bagi bank tersebut. Dalam menilai aspek permodalan, perbankan digunakan rasio, yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau resiko atau ATMR. Denda Wijaya menyatakan capital education ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Misalnya kredit yang diberikan. Karena merupakan indikator tersebut kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia harus memelihara KAR. Ketentuan yang ditetapkan sebelumnya oleh BIS, yaitu Bank for International Settlement, yang di Indonesia diatur dalam surat keputusan pada tanggal 28 Februari 1991. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 28 Februari 1991 yang didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Bank for International Settlement yang dikedudukan Brussels, Belgia. Ada dua jenis modal bank, yaitu modal inti terdiri atas modal di sektor dan cabang-cabang yang dibentuk dari laba setelah dikurangi pajak. Dua, modal pelengkap atau terdiri atas cabang-cabang yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman sifatnya tidak dipersamakan dengan modal. 1. Aset atau aspek aktiva produktif. Aktiva produktif atau sering disebut sebagai earning asset atau aktiva yang menghasilkan. Pandria menyatakan bahwa ada beberapa macam aktiva produktif yang menghasilkan atau earning asset, yaitu A. Loan atau pinjaman yang diberikan kredit. B. Investment atau mengalokasikan dana ke dalam bentuk surat berharga. C. Placement atau mengalokasikan dana kepada bank atau lembaga keuangan lain. 4. Wesel atau tagihan lainnya. E. Alokasi dana pada perdagangan valuta asing. 2. Manajemen aspek atau aspek manajemen penggunaan net profit margin juga erat kaitannya dengan aspek-aspek manajemen yang dinilai baik dengan manajemen umum maupun manajemen risiko, di mana net income dalam aspek manajemen umum mencerminkan pengukuran hasil dari strategi kebutuhan dalam menjalankan tekniknya, dijabarkan dengan bentuk sistem pencatatan, pengamanan, dan pengawasan dari kegiatan operasional bank. 3. Earning atau aspek rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak dengan total aset yang dimiliki bank pada periode tertentu. 4. Likuiditas atau aspek likuiditas.
Semua usaha tidak terkecuali perbankan memerlukan likuiditas. Meskipun demikian besarnya likuiditas pada suatu jenis usaha berbeda dengan usaha lainnya. Sistem perbankan kekinian atau modern. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atau diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan menurut jenis: 1. Bank umum, 2. Bank berkreditas rakyat. Kedua, jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah, sedangkan menurut kepemilikan, bank milik pemerintah, milik pemerintah daerah, bank swasta nasional, bank asing. Perbankan penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.